ini sedang mendampingi akreditasi lab school. Mudah-mudahan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Muhammad Jaini MPD MAG. Kemudian yang saya hormati Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Hajah Sophia MAG. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Haji Abdul Khabir MAG. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kaprodi PPG FTIK YN Pekalongan, Bapak Muhammad Fauyan MPD, serta tim admin IT dan LMS yang saya hormati pula, dan tak lupa segenap dosen penguji ujian komprehensif dan juga peserta PPG baik dari PAI maupun dari madrasah tahap 1 tahun 2022 yang saya hormati serta yang saya banggakan. Dan juga dari dosen penguji kita kedatangan Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Haji Mukhlisin MAG yang saya hormati pula. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada malam hari. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar pastinya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Yang pertama kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih kita semua masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam. Alhamdulillah yang tidak bisa kita hitung pastinya. Maka selayaknya lah kita selalu mengucapkan syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati pada acara kali ini yakni penyamaan persepsi baik untuk dosen penguji pada malam hari ini, yang rangkaian acaranya yang pertama yakni pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan serta sekaligus membuka pada acara pada malam hari ini yang insya Allah akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Muhammad Jaini MPD MAG, karena Bapak Dekan FTIK YIN Pekalongan sedang mendampingi akreditasi lab school. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti yakni persamaan persepsi, yakni persamaan persepsi ujian komprehensif bagi dosen penguji serta peserta PPG FTIK YIN Pekalongan. Dan dilanjutkan dengan tanya jawab sekaligus diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada acara malam hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih sebelumnya dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu peserta PPG yang sudah berkenan hadir pada acara malam hari ini. Mudah-mudahan bisa tetap stay tune sampai akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya pada malam hari ini yakni sambutan sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Muhammad Jaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bapak rawuhipun teng Zoom meeting niki Bapak. Nggih. Oke Bapak, nyuwun pangapunten niki untuk dimohon untuk membuka acara nggih Bapak nggih. Iya.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini akan dibuka serta memberikan sambutan kepada yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Muhammad Jaini MPD MAG. Kami persilahkan monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Haji Muhammad Sugeng Sholihuddin MAG. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Hajah Sofiah MAG, dan juga yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Haji Abdul Khabir MAG. Tadi disampaikan oleh Bu Sekcur bahwa hadir di tengah-tengah kita Bapak Warik 3 yang saya hormati. Dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Kajur atau Kaprodi PPG, Bapak Muhammad Poyan MPD, dan juga yang saya hormati Ibu Sescur, Ibu Dian Rupiati. Tidak lupa juga yang saya hormati segenap dosen penguji komprehensif yang alhamdulillah saya lihat sebagian besar hadir ya pada malam hari ini. Dan tentu yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa peserta PPG yang juga alhamdulillah sebagian besar hadir. Kalau saya melihat partisipan pada rapat ini sejumlah 158. Insya Allah hadir semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa bermuajahah dalam acara persamaan persepsi ujian komprehensif malam ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Bu Sescur bahwa tadi sore menjelang maghrib Pak Dekan Japri ke saya bahwa beliau minta saya mewakili untuk membuka acara yang sangat penting ini, dan saya pun menyanggupi karena memang beliau sendiri sedang mengawal ya. Jadi beliau luar biasa sampai saat ini masih di kampus Panjang Bapak Ibu mengawal tim akreditasi Lab School Yaud yang sekarang sedang melaksanakan asesmen lapangan AL ya, Lab School, dan ini yang pertama kali. Mudah-mudahan sukses, lancar, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Saya melihat di undangan bahwa saya kira jam berapa tadi, jam 19 ya, ternyata jam 20, jadi 1 jam ternyata ya saya menunggu. Tadinya saya sudah siap di depan laptop gitu. Kenapa? Karena sebaiknya memang lebih cepat Pak Pauyan, karena ini adalah malam Jumat saya kira ya. Jadi ini malam Jumat, jadi saya melihat bahwa ini rapat yang kedua di malam Jumat yang saya pernah ikuti. Tapi kalau di undangan itu hanya 1 jam ya, jadi jam 20 sampai jam 21. Tetapi saya kira kondisional ya, karena ini adalah penting Bapak Ibu, jadi sampai jam 10 pun tidak apa-apa Pak Kajur, Pak Kaprodi ya. Yang penting bagaimana materi ini bisa dipahami oleh semuanya ya, terutama terutama bagi mahasiswa PPG ya. Baik Bapak Ibu, ujian komprehensif ini adalah merupakan rangkaian kegiatan PPG ya, yang kalau saya melihat ya ujian komprehensif itu sudah berapa? Sudah 3/4 ya, 3/4 kegiatan PPG kalau saya. Jadi setelah ujian komprehensif itu nanti ada PPL ya, ada PPL 1, PPL 2, kemudian UKIN ya, terus kemudian UP ya. UP itu kalau di jadwal saya tadi melihat berakhir atau akan dilaksanakan tanggal 28 sampai 29 Juli, 2 hari.
Tetapi untuk LPTK sendiri karena apa? Karena UP itu dilaksanakan oleh panitia nasional langsung, jadi bukan LPTK. Nah, untuk LPTK sendiri itu 11 Mei, mohon maaf, 11 Juli ya, 11 Juli itu sudah mulai kembali pendalaman materi untuk batch yang kedua. Jadi gelombang yang kedua. Awalnya memang PPG ini mau dilaksanakan 3 gelombang, Bapak Ibu, tetapi ada perubahan jadi dibuat 2 gelombang. Jadi nanti LPTK ini tanggal 11 ya, kalau tidak salah 11 Juli itu sudah mulai pendalaman materi. Nah, Bapak Ibu yang batch pertama itu sudah fokus ke UP ya. Nah, jadi mohon dipersiapkan Bapak Ibu. Nah, ujian komprehensif sendiri merupakan semacam atau bentuk penilaian komprehensif ya terkait dengan teori pedagogik dan juga teori pengetahuan bidang studi. Nah, jadi nanti ada 2 penguji, saya kira itu sudah dibagi. Tadi saya melihat ada 24 dosen ya yang akan menguji komprehensif ya. Itu nanti terkait dengan teori-teori pedagogik ya dan juga teori-teori pengetahuan bidang studi Bapak Ibu. Nah, saya melihat dari rangkaian mulai pendalaman materi, lokakarya, terus kemudian review perangkat pembelajaran, peer teaching, sampai sekarang PPK ya, dan kemudian sampai sekarang ujian komprehensif itu semuanya sinergis Bapak Ibu. Jadi tidak lepas. Jadi antara materi yang satu dengan yang lainnya itu adalah saling terkait. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa yang kebetulan diampu oleh saya misalnya terkait dengan pendalaman materi. Jadi sebenarnya proses Bapak Ibu yang melaksanakan tugas, menjawab diskusi, kemudian meresum dan sebagainya itu adalah proses pembelajaran. Jadi kalau nilai itu itu sebuah konsekuensi ya. Artinya dosen memberikan nilai ya, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, yang terpenting yang harus Bapak Ibu pahami itu bukan nilai. Ya, bukan nilai. Tetapi bagaimana dari rangkaian kegiatan PPG dari awal nanti sampai UKIN, bahkan sampai UP, itu adalah proses pembelajaran. Jadi model pembelajaran PPG itu adalah learning by doing. Jadi belajar sambil mengerjakan. Jadi meresum itu kan berarti memahami. Ya, terus kemudian melaksanakan tugas itu kan berarti memahami. Praktek membuat media pembelajaran materi ajar itu kan by doing itu sebenarnya. Jadi supaya materi itu dipahami. Dan itu semuanya akan bermuara pada nanti Bapak Ibu ujian pengetahuan atau uji pengetahuan. Itu yang harus dipahami. Kemudian sedikit saya memberikan informasi terutama kepada Bapak Ibu dosen ya, bahwa alhamdulillah ya memang akhir-akhir ini atau beberapa bulan ini ke depan ya, FTIK itu sedang menghadapi parade akreditasi. Dimulai dari PIAUD ya, hari ini AL, asesmen lapangan. Terus kemudian kemarin 4 prodi, PAI, PBA, PGMI dan PIAUD sudah registrasi ke SIMA Lamdik ya, karena sekarang itu sudah bukan ke Ban PT, tapi ke Lamdik ya, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan. Itu sudah registrasi, tinggal nanti Agustus submit ya, tinggal menyiapkan borang. Nah, untuk PPG sendiri alhamdulillah tanggal 31 Mei kemarin Pak Kajur dan Bu Sesjur itu sudah mensubmit ya untuk pengajuan akreditasi minimal. Akreditasi minimal. Jadi nanti paling tidak peringkat baik. Kenapa? Bagaimanapun juga bahwa LPTK kita ini sudah meluluskan 2 angkatan. Nah, 3 angkatan ini. Berarti kan memang harus sudah secara hukum, secara yuridis harus sudah terdaftar di Ban PT. Nah, karena PPG ini usia 2 tahunnya nanti tanggal 8 Juni 2023, maka akhir tahun ini 2022 juga harus siap-siap untuk mengajukan akreditasi ke Lamdik. Dan alhamdulillah Pak Kajur dan Bu Sesjur sudah menyiapkan. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ibu dosen ya yang mengajar ya, jadi nanti mohon bantuan, support, dukungan gitu ya. Bahwa prodi PPG adalah bagian dari prodi FTIK yang juga sama seperti prodi-prodi lain, jurusan-jurusan lain yang harus memenuhi akreditasi atau mengajukan akreditasi. Saya kira itu Bapak Ibu sekedar informasi. Jadi yang terakhir barangkali yang ingin kami sampaikan, mohon ya terutama
bagi Bapak Ibu peserta PPG untuk bisa mengikuti persamaan persepsi ujian kompre ini gitu ya, dengan seksama, dengan serius gitu ya. Karena saya yakin dan saya memahami Bapak Ibu sudah lelah gitu ya. Setiap kali saya Vicon itu, video conference itu atau virtual conference itu, aduh, saya melihat Bapak Ibu wajahnya itu sudah tidak ceria lagi, sudah pucat-pucat. Jadi memang luar biasa ini PPG-nya. Tetapi insya Allah kelelahan kita, ya pengorbanan kita, insya Allah semuanya akan ada hasilnya. Bahkan kemarin ada yang sudah nanya, Pak, kalau PPG itu ada wisudanya apa tidak? Gitu ya. Seakan-akan sudah mau selesai gitu. Saya jawab ada nanti pengukuhan, namanya itu pengukuhan Bapak Ibu. Jadi bukan wisuda, pengukuhan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lulus ya UKIN, UP, Bapak Ibu datang ke Pekalongan. Nanti akan kami kukuhkan sebagai guru profesional. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semuanya, UKIN-nya lulus 100%, UP-nya lulus persen. Amin. Bapak Ibu memegang ya, sertifikat profesional atau menjadi guru profesional. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Kajur, Bu Sescur, dan juga tim admin LMS yang luar biasa. Mereka di balik layar, ya, mereka berjuang untuk Bapak Ibu semua, berjuang untuk kita semua, dan tentunya untuk kesuksesan kegiatan PPG di LPTKY Pekalongan. Saya kira itu, mari kita buka acara persamaan persepsi ujian komprehensif malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu, sekali lagi mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wakil Dekan 1 yang sudah membuka acara pada malam hari ini serta memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kaprodi PPG FTIK YN Pekalongan, Bapak Muhammad Foyan MPD, untuk memberikan penyamaan persepsi ujian komprehensif bagi dosen penguji serta peserta PPG FTIK YN Pekalongan. Kepada Bapak Kaprodi PPG FTIK YN Pekalongan, kami persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Bu Sesjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Dekan, Bapak Dr. Haji Muhammad Sugeng Sulahuddin MAG, yang tadi sudah disampaikan beliau sedang ada kegiatan mendampingi proses akred ya, dari pagi sampai malam hari ini katanya belum selesai. Oke. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Muhammad Jaini MAG MPD, Ibu Dr. Hajah Sobiah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, beliau Wakil Dekan 2, dan juga Bapak Dr. Haji Abdul Hafir yang sama-sama kita muliakan selaku Wakil Dekan 3, dan juga Bapak Ibu guru yang kita minta atau yang kita jadwalkan menjadi penguji kompre yang saya hormati, terutama Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Haji Muhlisin MAG, tadi disebut ya. Mudah-mudahan semua dosen yang kita jadwalkan hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan nanti kita sapa satu persatu. Bapak Ibu peserta PPG yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya agar 4 bulan ke depan ya,
karena proses PPG ini kalau dihitung 4 bulan selesai itu ya insya Allah Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Amin ya Allah. Sertifikat kelulusan. Amin, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala meskipun saya ini mohon maaf ya suara mungkin serak-serak basah karena mungkin di dalam ruangan terus ya. Selama 2 hari jarang di luar atau jarang kena matahari Bu Dian. Harusnya itu harus seimbang ya, kehidupan jangan di dalam ruangan terus. Tapi karena ada kegiatan di Jogja, saya sedang di Jogja dengan admin Mas Novan ini yang menyediakan Zoom. Mohon doanya Bapak Ibu mudah-mudahan nanti dalam proses ya ini pertemuan di Jogja ini terkait dengan ya bagaimana sinkronisasi data mulai dari Bapak Ibu terdaftar ya. Kita minta lapor diri kalau sampai ada yang terlambat itu dalam pengalaman tahap 1 kemarin ada satu mahasiswa PAI yang sangat terlambat. Ya meskipun terlambatnya baru 1 hari itu kan cukup ya merepotkan lah. Jadi informasinya sudah disampaikan kepada Kanwil disampaikan kepada kantor kabupaten atau kantor kota, terus disampaikan kepada guru. Cuman kemudian sampai ke LPTK juga dan LPTK sudah menginformasikan kepada seluruh mahasiswa untuk lapor diri ya. Sampai saat ini intinya Bapak Ibu mudah-mudahan semua kegiatan Bapak Ibu bisa mengikuti informasi setiap perkembangan. Ya, ini kan di tengah-tengah kegiatan sebelum PPL, Kompre adalah bagian dari upaya memastikan semua persiapan Bapak Ibu terkait dengan pengetahuan perangkat RPP dan seluruh perangkat pendukungnya itu bisa dipastikan memiliki kesiapan fisik dan mental secara penuh sebelum praktek PPL 1, 2, dan 3. Baik Bapak Ibu, selawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bisa ittiba Rasul, bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu, terkait dengan komprehensif tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Dekan 1, betul sekali Bapak Ibu. Dan juga apa yang sudah disampaikan beliau ini menyangkut seluruh kegiatan mulai dari pendalaman materi, kemudian mohon izin share screen ya. Apakah sudah tampil? Pak. Sudah, Pak. Yeah. Jadi pendalaman materi, kemudian 10 modul, plus ada 2 modul perangkat dan media pembelajaran plus perangkat. Itu direview ya, ada modul PTK ya, direview PP dan PTK-nya. Kemudian Bapak Ibu melakukan pair teaching dan besok hari Sabtu atau besok Jumat ya, maksudnya mulai hari Sabtu Bapak Ibu nanti mungkin yang dijadwalkan kelompok pertama akan mengikuti ujian komprehensif. Yang ujian komprehensif itu Bapak Ibu intinya adalah menilai kemampuan Bapak Ibu terkait dengan teori dan praktik sebetulnya ya, teori dan praktik bagaimana Bapak Ibu mengembangkan sebuah RPP yang diawali dengan mengembangkan materi esensial, kemudian advance material dan kebermanaan. Di materi yang dikembangkan itu tidak hanya sekadar materi esensial, tetapi ada pengembangan apa, mengapa, bagaimana, ini perlu disajikan oleh Bapak Ibu, mulai dari pendalaman materi, sudah diberikan tugas-tugas untuk mengembangkan materi berbasis masalah, kemudian di kegiatan perangkat pembelajaran, dibimbing untuk membuat RPP, kemudian direview. Yang ini diperluas pada aspek tipek dan hotnya.
Nah, ini kalau ilmu tipek ini harus Bapak Ibu kuasai, ada 7 unsur ya. Teknologi knowledge, pengetahuan teknologi, pedagogic knowledge, pengetahuan pedagogiknya, ada content knowledge, pengetahuan terkait dengan konten materi, ada gabungan TPK, ada gabungan TCK, ada gabungan PCK, dan gabungan TPACK. Ini implementasinya seperti apa harus dipahami oleh Bapak Ibu. Nah, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadek 1 terkait dengan malam hari ini adalah malam Jumat, saya akan langsung ke poin inti teknis mawon Bapak Ibu. Jadi intinya aktivitas yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu yang akan menguji dan juga Bapak Ibu yang akan diuji, mahasiswa diharapkan ya mendalami 3 perangkat RPP yang sudah dikembangkan. Meskipun nanti seorang penguji tidak harus 3 RPP-nya ditanyakan, cukup salah satu RPP yang diuji. Lah nanti bagaimana, apakah RPP-nya yang milih mahasiswa atau dosen? Monggo, itu urusan dosen dan urusan mahasiswa. Saya kembalikan. Monggo kalau Pak dosen atau yang uji mau memilih sendiri ya silakan. Mahasiswa mempraktikkan pembelajaran maksimal 30 menit dan dosen menilai mahasiswa berdasarkan pedoman. Jadi sebelum praktik ada minimal ya ujian lisannya. Ujian lisan ini untuk mengupas bagaimana apakah Bapak Ibu benar-benar mengembangkan perangkat sendiri. Ini berdasarkan pengalaman mahasiswa yang lulus-lulus itu ya ceritanya memang harus siapkan mental, siapkan fisik. Yang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi adalah ya kalau Bapak Ibu di luar apa ya bahasanya penugasan, dan penugasan itu ya skala bisa dikatakan kalau sebagian besar adalah tidak dikerjakan sendiri, ini nanti berimbas pada kemampuan Bapak Ibu nanti dalam UP maupun dalam UGIN. Ya, sehingga minimal pada saat kompre ini ada titik balik lah setidaknya ya, ini sebagai refleksi saja Bapak Ibu barangkali, tapi mudah-mudahan tidak ada. Jadi kalau sebagian besar dikerjakan orang lain dalam pengertian mungkin sakit ya kita berikan dispensasi. Ini saya sampaikan masih ada yang kemarin lahiran, nanti kami komunikasikan langsung kepada dosennya untuk memberikan dispensasi, mohon dijadwalkan pada hari yang terakhir saja di kelas PAI berapa Bu? 4 ya, atau PAI 4 sepertinya. Nanti mohon dijadwalkan di jadwal hari ketiga saja. Setelah ujian lisan membahas terkait dengan bagaimana RPP itu dikembangkan, mulai dari pemahaman mengembangkan indikator pembelajaran, kemudian dari indikator tetapkan tujuan pembelajaran yang harus mengandung unsur ABCD yang disusun tujuan pembelajarannya menggunakan urutan CABD, condition, jadi conditionnya setelah mendengarkan penjelasan Pak Fauyan, mahasiswa mampu memahami ya teknis pelaksanaan ujian komprehensif dengan benar. Itu kan salah satu tujuan ya pembelajaran atau tujuan rapat malam hari ini. Terakhir, dosen penguji mengajukan pertanyaan berdasarkan rambu-rambu penilaian ujian komprehensif. Nah, ini artinya ujian lisannya mau di depan atau di belakang ya tidak masalah, artinya ada 2 kegiatan Bapak Ibu. Hari pertama sampai hari ketiga ini sama, praktiknya diharapkan setiap kelompok kita bagi sebagaimana kegiatan pair teaching ada 3 hari. Kalau nanti secara teknis ini saya sampaikan secara idealnya saja dulu. 1 mahasiswa diberikan waktu maksimal ujian 30 menit. Simulasi 15 menit, kemudian uji penguasaan profesional, pedagogik, dan produk perangkat 15 menit. Artinya di sini setelah diberikan kesempatan simulasi, nanti penguji juga menguji secara lisan. Lah, apakah simulasi ini wajib atau tidak? Ini ada variasinya.
bisa jadi mahasiswa menyajikan video pembelajaran pair teaching-nya. Ya, jadi tidak langsung simulasi di Vicon, tetapi mungkin dalam Vicon itu menyajikan kembali videonya yang akan dinilai oleh dosen penguji Kombre, ya silakan. Berarti hampir sama dengan kegiatan di pair teaching. Nah, bedanya ini ujian Kombre. Lah, berarti bagaimana Bapak Ibu? Disarankan ini jam ini sebagai panduan, tetapi ini sifatnya adalah ya relatif bisa berubah-ubah sesuai dengan kepentingan dosen, penguji, dan kesepakatan mahasiswa. Intinya setiap hari dosen akan menguji sejumlah kelompok mahasiswa yang sudah dibagi per hari. Jadi yang ikut ujian di hari pertama, ya kelompok 1, kelompok 2 nunggu. Nanti hari kedua di hari Senin, hari ketiga hari Rabu, Selasa ya. Nah, seterusnya. Lah, bagaimana teknis yang akan saya sampaikan? Ketika hari besok Sabtu akan dilaksanakan, unsur ini sebetulnya kalau saya sampaikan dokumen kisi-kisi Kombre lebih panjang itu, tetapi saya sajikan PowerPoint-nya saja yang penting. Dilaksanakan dalam durasi waktu 30 menit untuk setiap mahasiswa. Ini maksimal ya. Kalau lebih tidak boleh, berarti mahasiswa nanti kalau diuji oleh Pak Wadek 1, mungkin karena Pak Wadek 1 semangat, nanti bisa menyampaikan, Pak, saya sudah lebih dari 30 menit. Bisa langsung komplain. Ya enggak ya, maksudnya ya mengingatkan saja bareng-bareng, karena mungkin yang lain juga butuh diuji agar waktu tidak terlalu lama. Kalau kurang bagaimana ya? Kalau kurang itu nanti bisa menyesuaikan dengan kepentingan dosen dan mahasiswanya. Yang kedua, penguji komprehensif adalah 2 dosen yang memiliki bidang keahlian sama atau serumpun dengan bidang yang ditempuh mahasiswa, sehingga Bapak Ibu ya ada yang memang dosen-dosen tidak mengampu pada pendalaman materi di PAI, dipasang di PAI. Atau sebaliknya, tetapi insya Allah dilihat dari linearitas S1 maupun S2 masih terkait. Bahan ujian yang disiapkan oleh mahasiswa adalah perangkat pembelajaran untuk persiapan PPL. Jadi harapannya adalah RPP yang dijadikan sebagai bahan ujian nanti akan dikuliti bahasanya ya, dikuliti oleh dosen, ya mohon RPP yang untuk persiapan PPL. Kemudian persentase penilaiannya ada uji bidang pedagogik dan profesional, berarti ini terkait dengan pengembangan RPP dan juga penguasaan materi. 100% nilai sepenuhnya ujian Kombre berasal dari ujian bidang pedagogik dan profesional. Adapun materi ujian BTQ dan materi ujian moderasi beragama ini menjadi materi ujian tambahan yang harus ditanyakan atau diberikan kepada mahasiswa. Ini mandat dari panitia nasional, tidak boleh tidak. Harus dilaporkan ada hasil ujian BTQ dan pemahaman terkait dengan moderasi beragamanya. Meskipun 0%, ada nilai minimalnya. Nilai minimal adalah KKM-nya 70. 70 ini adalah mahasiswa dengan poin 4. Ya, kalau poinnya 3, ini bisa dikatakan tidak lulus untuk yang BTQ. Moderasi beragama pun sama. Poinnya skalanya adalah 1 sampai 5. Nanti yang poin 4 itu dianggap saja adalah nilai minimal 70. Lah, kelulusan materi ujian BTQ dan moderasi beragama meskipun presentasi 0 akan menjadi syarat untuk pengambilan sertifikasi kelulusan. Kalau tidak mencapai 70 atau belum, maka disarankan bisa bimbingan ngaji secara langsung dengan dosen penguji atau bisa disarankan ngaji teman sejawat ya. Kalau belum sampai dinyatakan lulus, maka intinya sertifikat tidak bisa diambil. Loh, kok seperti itu Pak? Nah, ini adalah amanat
dari panitia nasional, bukan kami LPTK. Jadi LPTK sebetulnya ya ini memahami guru PPG kok mosok ya. Guru PPG apalagi yang madrasah dan PAI, PTG-nya masa nggak lulus. Terima kasih. Penjelasan lebih lengkap ada di sini Bapak Ibu. Saya sajikan yang dokumen nanti kami share, bisa dimanfaatkan oleh semua dosen. Ini kami pengelola sudah membuat buku pedoman ujian komprehensif. Intinya mulai dari ini sudah ditetapkan oleh Pak Dekan ya, tanggal 30 Agustus 2021, berarti tahun yang lalu. Kita kembangkan tim penyusun, ada visi misi. Ini bagian dari pemenuhan akreditasi adalah kegiatan mensosialisasikan visi misi program studi. Ini bisa di screenshot Bu Dian ketika saya mempresentasikan kayak gini, itu bisa dijadikan sebagai bukti-bukti. Jadi visinya adalah menjadi prodi PPG yang terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam penyelenggaraan pendidikan profesi guru berbasis harmonisasi ilmu dan agama menuju masyarakat yang solih, cerdas, unggul, dan moderat. Ini misinya adalah misi dari perguruan tinggi sendiri ya, Tridharma plus kerjasama. Uji komprehensif, ini tadi sudah saya jelaskan tata tertibnya. Nah, ini uji komprehensif dilaksanakan selama 1 JP 50 menit. Nah, ini sebetulnya 50 menit ini untuk berapa mahasiswa? Ini belum jelas ini. Nanti sesuai dengan tadi aja, yang satu mahasiswa maksimal adalah 30 menit. Ada 2 dosen, kemudian materi ini sudah dijelaskan. Ini kisi-kisinya, kisi-kisi ujian kompre. Kisi-kisi capaian pembelajaran lulusan PPG, profil lulusan PPG itu ada 7. Intinya ada 7. Yang pertama terkait dengan bagaimana menampilkan sosok pendidik yang memesona. Yang kedua terkait dengan kemampuan merumuskan indikator. Yang ketiga bagaimana mengembangkan materi ajar. Yang keempat merancang RPP yang berbasis TIPEK. Dan yang kelima mampu melaksanakan pembelajarannya, melaksanakan evaluasi yang keenam, dan terakhir mengembangkan diri. CP1 ada dapat poin jatah 5, ini terkait dengan penguji mengamati perilaku mahasiswa saat menjawab pertanyaan. Apakah mahasiswa mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan atau tulis dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, ya diharapkan bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, jangan diam saja. Pas Pak, kok pas? Atau berusaha menjawab, ya silakan. Tampilkan bahwa Bapak Ibu itu tegas, jelas kayak gitu saja. Jangan samar-samar atau idgham ya. Kalau idhar kan harus jelas. Termasuk dalam hal ini dosen juga dalam menilainya harus idhar, harus jelas berdasarkan indikator ini. Mampu menjelaskan indikator CP. Nah, ini nanti pertanyaannya bisa diajukan sesuai dengan contoh-contoh atau bisa mengembangkan sendiri. Diharapkan oleh dosen bisa mengembangkan sesuai dengan kepentingan atau tujuan dari kompre itu sendiri. Ini kami buat ada masing-masing, yang CP5, yang CP tertinggi di mana? Nah, ini belum saya rubah ya. Maksudnya untuk yang CP tertinggi ini ada pada mempraktikkan yang mana? Nah, ini. Penguji meminta mahasiswa mempraktikkan suplikan pembelajaran yang menurut mahasiswa paling menarik, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini nanti tadi sudah saya perbaiki yang CP. Yang kelima ini adalah nilainya paling tinggi, 30%. Nanti saya sampaikan yang terbaru. Ini yang 30% tadi menyangkut salah satu
tugas ya, mahasiswa diharapkan bisa menyimulasikan dalam ujian komprehensif atau menyajikan video juga boleh. Intinya seperti itu. Kemudian materi ujian BTQ ini sesuai dengan standar S1 di LPTK IN Pekalongan atau di FTIK, Bapak Ibu, mahasiswa mampu membaca Al-Quran dengan fasih dan benar sesuai ilmu tajwid dan ilmu orib. Jadi ada ilmu orib juga. Ini 10-nya double, nanti kami perbaikilah. Huruf samsiah, huruf komariah, tanda-tanda wasol. Ini nanti silakan dipelajari. Khusus untuk materi wawasan moderasi beragama, ini terkait dengan pemahaman mahasiswa menjelaskan apa itu moderasi, mengapa ada moderasi, bagaimana moderasi ini. Materi-materinya. Nah, kalau contoh-contoh soalnya ini, jadi kalau terkait dengan CP1, bagaimana kabar saudara, sehat, sehat. Siapa aja sehat, sudah belajar. Belum, kalau di bahasa ditanyakan sudah belajar, nah, kalau mahasiswa saya S1 ditanya belum belajar Pak, ya sudah, ujiannya lain kali aja. Jadi ditunda ujiannya karena belum belajar. CP2, CP3, nah ini nanti biar dipelajari secara mandiri, atau nanti kita beri kesempatan untuk tanya jawab. Ini saya melihat di laptop sudah jam 20.41. Untuk BTQ, ini prakteknya bisa bahasanya nanti dalam praktek ujian yang akan kita selenggarakan Bapak Ibu, ini saya sampaikan saja. Teknis yang sudah-sudah, ada 2 penguji. Penguji boleh menguji ada teknisnya di paruh. Berarti 1 mahasiswa diuji oleh 1 dosen, ya, dan menguji untuk semua bagiannya. Maksudnya semua bagian itu yang menguji bagian ujian termasuk ujian RPP-nya, simulasinya, BTQ plus moderasi beragamanya. Jadi dua-duanya sama-sama menguji semua bidang, tetapi mahasiswa yang 19 dibagi menjadi 2. Jadi pengujinya 1 orang ya Pak? Iya, jadinya tetap 1 ya. Kalau teknisnya sebetulnya kan 2. Tetapi ya ini kami sampaikan secara tidak langsung, kalau Bapak Ibu menghendaki untuk dosen ya, pembagian ini sebetulnya kan dalam rangka untuk memberi kejelasan saja. Yang perlu kita sepakati nanti kita ini ajalah, saya tawarkan dulu di forum rapat ini. Kalau secara idealnya ya dua-duanya menguji semua. Secara ideal dari CP1 sampai CP7 ditanyakan oleh dua-duanya dosen. 2 dosen menanyakan hal itu. Tetapi kan tidak mungkin waktu yang 30 menit, bahasanya 30 menit ya. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti mohon untuk nilai, mohon idhar ditampilkan secara jelas. Penilaiannya ada rubriknya, nilainya juga jelas dilampirkan. Kalau mahasiswa item 1, 2, 3, 4, nah ini kalau yang item keempatnya, ini 20, ini tadi yang saya sebut ya. Di sini sudah 30, tapi yang di atas masih 20. Di sini sudah 30, ini tadi yang saya sebut. Insya Allah nanti kami perbaiki. Ini mampu menerapkan suplikan. Yang kelima ini, 30% itu diambil dari yang rubrik kedua. Jadi kalau nilai 100 dalam rubrik yang kedua, nanti masuknya di sini 30%. Ya, jadi menyumbang rubrik yang kedua itu menyumbang untuk rubrik yang pertama 30%. Mampu menerapkan suplikan pembelajaran yang kreatif atau menampilkan pembelajaran ya, langsung simulasi. Nah, ini untuk rubrik
mudah-mudahan paham. Maksudnya ada kolom rubrik penilaian, ada 7 CP yang CP kelima secara khusus rubriknya adalah di lampiran kedua ini. Adapun untuk BTQ sangat sederhana Bapak Ibu. Kalau kita beri rentang skor 1 sampai 5, maka 1 artinya mengenal huruf Arab tapi tidak bisa membaca. Kalau skor 2 artinya tidak baik ya, mengenal huruf Arab dan bisa membaca sekedarnya, menulis sekedarnya. Ini meskipun seperti ini dimohonkan nanti bisa dimaknai sendiri, ada interpretasinya. Agak baik dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Meski tidak sepenuhnya sesuai tajwid, tapi kurang baik dalam menulis. Yang diharapkan, kelulusan itu di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah sebagai panutan, contoh, maka sebagai guru diharapkan dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Jangan sampai ya ada membacanya salah-salah, huruf K dibaca la atau ada Qaf dibaca apa kayak gitu. Apalagi sering berhenti. Nah, ini untuk poin 4 ini Bapak Ibu kita sepakati adalah poin 70. Nah, kalau di bawah 4 kita nyatakan, nanti saya sampaikan untuk semua dosen, mohon Bapak Ibu dosen kalau ada yang nilai 3, maka mahasiswa tersebut kita nyatakan nanti harus belajar sampai dinyatakan ujian kembali dengan dosen ya, yang memberikan nilai minim atau memberikan nilai sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu yang belum mencapai nilai 4 untuk ujian kembali, sehingga dinyatakan lulus untuk bisa digunakan dalam pengambilan sertifikat. Nah, ini kami share terlebih dahulu untuk perbaikan, nanti menyusul lah. Ini untuk poin-poin ini sambil saya share, maksudnya perbaikannya juga kami susulkan nanti. Maksudnya di sini kan 20, ini 20. Tapi di rubrik yang di bawah itu kan 30, ini saya sampaikan langsung. Yang betul adalah 30. Atau nanti kita sepakati dalam rapat ini. Karena pada dasarnya pengembangan seperti ini sebetulnya memang ada tim tersendiri yang harus kita bentuk. Tapi ya prosesnya ini sesuai dengan amanat dari Panitia Nasional sebetulnya. Sudah kami sesuaikan. Demikian penjelasan singkat dan saya kembalikan kepada Budian atau kita langsung buka saja tanya jawab nih terkait dengan komprehensif. Monggo Budian saya kembalikan tanpa saya tutup dengan salam. Oke. Terima kasih Pak Kaprodi PPK FTIKIN Pekalongan atas penjelasannya tentang penyamaan persepsi ujian komprehensif. Baik, dari Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya, baik dari dosen penguji maupun dari peserta PPG yang ingin bertanya kepada Bapak Muhammad Fauyan, kami silahkan, monggo. Atau kepada Bapak Ibu dosen penguji yang ingin memberikan di tanggapan. absen dulu Bu Budian, di absen. Oke, enggak, sekedar Pak. Saya absen dulu. Ini kalau yang belum hadir kan kita akan japri secepatnya, mudah-mudahan ya ngeh lah bahwa beliau dijadwalkan kayak gitu. Oh, enggak. Untuk Pak Agus Sumaidi tadi beliau izin karena ada ngisi pengajian katanya Pak. Ini tadi sempat saya lihat ada masuk. Ada tapi enggak. Ya. Tapi hadir sekarang. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sampun selesai Pak tadi. Enggak. Belum. Ini belum mulai. Oh, belum mulai. Iya. Okay. Nah, setelah ini mau. Pak Kiai itu naiknya malam Pak, jatahnya jam 10 ke atas. Ini kalau ini masih sambutan-sambutan ya. Salam. Masih sambutan-sambutan. Oke, baik, untuk dosen penguji komprehensif PAI 1 ada Bapak Dr. Haji Muhlisin MAG
dan juga Bapak Dr. Nurholis MA. Kemudian untuk dosen penguji komprehensif PAI 2 ada Ibu Dr. Hajah Sophia MAG dan Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sophia. Ya, absen dulu, kemudian pastikan hadir apa tidak. Oke, Pak. Oke. Kemudian di PAI 2 juga ada Bapak Muhammad Nurul Huda MPDI. Ya. Dosen penguji komprehensif PAI 3 ada Bapak Dr. Muhammad Jeni MAG MPD yang alhamdulillah hadir serta membuka acara pada malam hari ini. Matur nuwun, Pak. Oke. Dan ada juga penguji PAI 3 Bapak Muhammad Saifuddin MPD. Oke. Kemudian untuk dosen penguji komprehensif PAI 4 ada Bapak Dr. Haji Muhammad Sugeng Solahuddin MAG yang masih izin hari ini karena mendampingi akreditasi lab school. Kemudian ada saya di PAI 4, Dian Rifiyati MSI. Kemudian dosen penguji komprehensif PAI 5 ada Bapak Dr. Haji Salafuddin MSI dan juga Bapak Muhammad Fauyan MPD. Di dosen penguji komprehensif PAI 6 ada Bapak Hadir, saya hadir. Oke, Pak. PAI 6 ada Bapak Dr. Abdul Khabir MAG, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian juga Bapak Dr. Ali Burhan MA, alhamdulillah juga sudah hadir ini untuk penguji PAI 6. Pak Burhan hadir. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, matur nuwun, Pak. Oke. Oke, sami. Kemudian dosen penguji komprehensif PAI 7 ada Bapak Ahmad Ta'rifin MA dan juga Bapak Mutoin MAG. Ini. Alhamdulillah, nggih, matur nuwun, Pak. Kemudian dosen penguji komprehensif PAI 8 ada Bapak Ahmad Afroni MPD dan juga Bapak Kiai Agus Sumaiti MAG. Sudah hadir. Oke, alhamdulillah. Kemudian di dosen penguji komprehensif madrasah MIA, ini ada Ibu Juwita Rini MPD dan juga Bapak Nalim MSI. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak Nalim. Oke, kemudian dosen penguji komprehensif madrasah MIB, ini ada Ibu Hafizah Gani Hayudina dan juga Ibu Heni Lilia Dewi MPD. Ya, hadir Bu Dian. Terima kasih Ibu Hafizah yang sedang hamil ini. Sehat selalu ya Ibu ya. Kemudian dosen penguji komprehensif madrasah RAC ada Ibu Triana Indrawati MA dan juga Bapak Firdaus Perdana MPD. Hadir Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Idos. Matur Waalaikumsalam. nuwun. Ya. Kemudian ada juga dosen penguji komprehensif madrasah RAD, ada Bapak Muhammad Irsyad MPDI dan Ibu Ningsih Fadilah MPD. Hadir. Alhamdulillah, ini Pak Irsyad dan juga Ibu Triana yang tadi juga mengawal akreditasi lab school ya Pak ya. Sukses selalu Pak. Baik, itu beberapa dosen penguji komprehensif baik dari PAI maupun dari Madrasah MI dan juga RA yang sejumlah 24 orang. Kemudian kami persilahkan baik kepada Bapak Ibu dosen maupun kepada peserta PPG yang ingin bertanya ataupun ingin menanggapi dari Bapak Kaprodi PPG FTKIN Pekalongan yang sudah memberikan penyamaan persepsi uji komprehensif. Kami persilahkan, monggo Bapak Ibu. Mungkin Pak Wadek 1 bisa ditanggapi Pak Wadek. Ini saya sampaikan terkait dengan tugas 2 dosen penguji nggih. Sesuai dengan yang sudah-sudah, artinya dalam pelaksanaan komprehensif di S1 ada 2 dosen. Itu dibagi dengan pembagian tugas bidang penguji yang berbeda. Apakah kita sepakati yang terkait dengan ujian komprehensif, ya artinya
dua dosen ini tidak harus menguji dari semua bidang. Artinya BTQ ya satu orang cukup, enggak usah satu orang diuji BTQ-nya 2 orang kan. Enggak seperti itu kan, Pak Wadek, atau seperti apa pandangan dari Bapak Ibu dosen? Kalau yang saya sampaikan ya sebagaimana di awal maksudnya, niat atau sesuai panduan isinya itu adalah pembagian bahwa ada dosen, 2 dosen yang menguji bidang BTQ dan moderasi 1 dosen, yang menguji bidang pedagogik dan profesional 1 dosen. Atau menguji dua-duanya, mahasiswanya dibagi 2. Nah, itu teknis yang kami tawarkan seperti itu. Dan mohon tanggapan dari Bapak Ibu. Ya, baik Pak Kajul. Saya tanggapi ya. Baik, saya kira untuk mekanisme ujian kompleks itu disamakan saja seperti tahun lalu. Jadi sekalipun di situ ada dua dosen ya untuk satu mahasiswa gitu ya, lebih baik nanti dibagi aja tugasnya. Jadi nanti ada 1 dosen yang khusus memang menguji pengetahuan dan pedagogik, terus yang 1 terkait dengan BTQ dan moderasi beragama. Jadi memang ini lebih lebih simpel ya, lebih praktis, tetapi tentu juga istilahnya memiliki atau mempunyai tujuan ya, yang menurut saya barangkali dengan pembagian ini mungkin lebih fokus ya, artinya dosen itu menguji lebih fokus ya, diharapkan dengan durasi 30 menit itu memang betul-betul bisa dimaksimalkan ujiannya. Saya kira disamakan saja seperti tahun lalu, Pak Kajul. Menurut saya seperti itu. Tapi monggo, menurut Bapak Ibu yang lain seperti apa? Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wadek 1. Dari Ibu Sophia, barangkali mau menanggapi Ibu? Belum ada tanggapan. Karena belum saya masukkan secara teknis di pedoman itu belum kita masukkan ya. Artinya penugasan 2 dosen itu belum. Nanti kalau hasil rapat malam ini dinyatakan ya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wadek ya, sesuai tahun lalu ya akan kita tulis sesuai dengan yang tahun lalu ada pembagian ya, 2 dosen dengan pembagian khusus fokus pada materi penguasaan pedagogik dan profesional, dan 1 dosen menguji bidang BTQ dan moderasi beragama. Sepakat nggih Bapak Ibu dosen nggih? Mohon maaf Pak Kajur. Nggih monggo. Nah, barangkali secara teknis bisa dibagi bagi 2 ya, karena memang pengujinya ada 2. Nah, cuman nanti kalau ada permohonan nilainya itu bagaimana? Masing-masing punya nilai BTQ, kemudian juga yang lain itu. Kan berarti kan kalau dibagi 2 kan repot nanti. Oh, iya. Nilainya semuanya kan dapat nilai, artinya gini, kalau mahasiswa 20, dosen yang bidang pedagogik dan profesional ya menilai semua 20 mahasiswa terkait dengan itu. Yang satunya lagi dosen menilai ujian BTQ dan moderasinya. Itulah kalau teknisnya mau mahasiswanya dibagi dulu semuanya 10-10. 1 dosen menguji kompre dan BTQ-nya 10. Atau seperti apa yang pikirkan oleh Pak Haji Ali Burhan? Enggak, maksudnya itu kalau umpama ada jendela penilaian, ada BTQ, pedagogik, kemudian dan sebagainya, Moderasi. itulah ya moderasi. Lah kalau dibagi 2 mahasiswanya, berarti dosen itu kan nilainya nggak bisa menilai yang moderasi dan pedagogik. Umpama saya kebagian yang BTQ itu. Nah, kalau memang itu diharuskan untuk mengisi juga yang moderasi dan pedagogi kan berarti otomatis kosong penilaian di LMS.
Enggak, kalau ujian komprehensif enggak ada tagihan di Nggak ada. LMS Bapak Ibu. Nggak ada ya? Enggak ada. Jadi yang kita tagih adalah nilai komprehensif secara menyeluruh. Secara menyeluruh itu artinya ya ada nilai pedagogik dan profesionalnya yang Tapi itu kan dikirim toh Pak? dikirim. Kan? Dikirim ke kami nanti. Lah ya. Berarti kan yang umpama ke bagian PTK nggak usah kirim yang pedagogik gitu ya? Iya, Cukup, udah cukup. ya yang BTK dan moderasi ya fokus BTK moderasi. Kalau kemarin kami praktek dengan Pak Haji Suaranya Ahmad Afroni, praktek suaranya yang terputus-putus Pak. ngajar bareng. Ya ini pakai ini Pak, pakai wifi hotel ya. Saya ganti wifi HP saya wis. Ya. Ini Mohon ada maaf. Pak Mutoin juga mau memberi tanggapan Pak Kajur. Kalau enggak, ini saya sampaikan kalau praktek saya kemarin kita sama-sama menilai pedagogik bareng dengan Pak Kiai Ahmad Afroni. Beliau juga menilai, saya juga menilai. Jadi ada 2 nilai lengkap. Jadi dari satu mahasiswa itu nilainya lengkap, komprenya lengkap. Saya menilai satu dosen, satu mahasiswa, ya 20 mahasiswa, Pak Haji Afroni juga menilai 20 mahasiswa. Dari unsur pedagogiknya dan profesionalnya, seperti itu. Monggo ini diberikan masukan sebelum kita nyatakan fix Pak Mutain dari LPM, Lembaga Penjamin Mutu ini, biar mahasiswanya enak. Ini sambil didengar mahasiswa, mudah-mudahan mahasiswa berharap ada pernyataan yang paling bijak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah disampaikan sama Pak Kajul tadi. Jadi kemarin saya dengan Pak Aris, jadi sama tadi itu ada 3 tuntutan nilai, maka satu mahasiswa itu anggap aja setiap tuntutan nilai tadi yang BTQ, moderasi beragama dan pedagogik itu semuanya itu dites bareng-bareng oleh 2 dosen, sehingga kegelisahan dari Pak Ali Burhan itu bisa terjawab, sama-sama bisa menilai. Meskipun nanti dalam penilaiannya berbeda, saya kira bisa jadi karena mungkin mindset dosen juga mungkin agak berbeda, atau mungkin fokus pada mahasiswa yang dinilai juga berbeda. Tetapi semua dosen penguji, dua-duanya itu bisa menilai semua unsur begitu. Jadi bareng-bareng. Batasan 30 menit saya kira tidak ada masalah, karena 1 kali mahasiswa itu diuji, itu berarti 2 penguji sudah selesai menguji. Saya kira sama dengan Pak Kajur tadi, Pak Kajur. Terima kasih. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutoin. Ini juga sebagaimana apa yang ada dalam pikiran saya, ya semua dosen wajib mengisi, melaporkan nilai semua unsur dari mahasiswa. Jadi sekali tampil unjuk kerja, praktik, mahasiswa langsung dinilai oleh 2 dosen. Nah, ngoten. Jadi sudah nggih, jelas nanti Bapak Ibu kami berikan lembar kerjanya, sekali unjuk kerja, penampilan kemampuan dari mahasiswa, nanti langsung ada 2 nilai yang muncul dari 2 dosen. Ngoten. Oke. Dari mahasiswa ada yang disampaikan? Monggo Bu Dian. Ya, baik, alhamdulillah. Berarti untuk tiap dosen itu menguji semuanya, nggih. Baik, Bapak Ibu, dari peserta barangkali ada yang mau disampaikan. Monggo. Monggo Ya, Pak Bapak Aziz Muslim, monggo Pak Aziz Muslim. Termute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang awal kita mengingat
terkait dengan komprehensif, uji komprehensif ini teknis, mohon maaf untuk Kabupaten Cilacap khususnya tanggal 6 sampai 7 hari Senin dan Selasa ada seminar moderasi beragama. Ini ketika mahasiswa ini mengikuti moderasi seminar moderasi beragama itu, apakah ada dispensasi ketika berbenturan dengan jadwal si komprehensif untuk penjelasannya. Demikian, Prof. Monggo Pak Kajur, tanggapi. Oke, untuk jadwal pelaksanaan tadi sudah saya sampaikan intinya dari poin-poin yang ada dalam kontrak kuliah peer teaching di Kompre ya. Kompre itu jangan menjadi apa istilahnya patokan yang saklek, itu enggak. Artinya meskipun kita berikan jadwal antara jam 1 sampai jam 3, prakteknya untuk mahasiswa bisa menyepakati ya, untuk dosen penguji bisa menyepakati dengan mahasiswa sesuai dengan waktu yang dimiliki. Nggih, ngoten nggih Pak Aziz, nanti insya Allah Pak Aziz dapat dan Aku Pak Muhlisin paling ngeri ya. Pak Amin Hasan iki. Terdengar Pak Amin. Ngeri kabeh. Pak Aziz nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen penguji Kompre ya. Intinya ya kami sampaikan kepada dosen penguji Kompre untuk bisa menyepakati waktunya lah. 3 hari itu tidak harus diselesaikan di hari pertama gitu Bapak Ibu. 3 hari itu rentang. Kalau Bapak Ibu nanti ya harapannya artinya secara teori dosen penguji dalam mungkin kan teorinya maksimal 4 mahasiswa yang diuji. Lah, kalau dalam Kompre ini kan karena jumlah kelasnya kurang lebih antara 18 sampai 20, ya berarti 1 hari maksimal 6 atau 7. Kalau lebih dari itu, dimungkinkan nanti dalam pemberian nilai menjadi tidak objektif atau tidak adil. Karena prinsip penilaian adalah salah satunya adalah dalam keadaan ya tidak capek nggih Pak Wadek 1. Kalau dosennya capek nilainya nanti jadi tidak jadi diharapkan nanti 3 hari bisa berturut-turut. Kalaupun nanti dosennya yang ngajak, yuk kita selesaikan dalam 1 hari ya itu lain lagi lah. Monggo lah nanti bisa disepakati. Nggih, ngoten, Budian. Oke. Gimana Pak? Pak Ali Burhan ada tanggapan? Betul. Cukup, Bu. Oh, cukup. Alhamdulillah, nggih. Matur nuwun, Pak. Baik, Bapak Ibu, untuk waktu sudah menunjukkan pukul 21:08. Barangkali dirasa sudah cukup. Kita cukupkan untuk penyamaan persepsi ujian komprehensif pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya kasih kesempatan lagi. Ada yang mau ditanyakan atau tanggapan? Saya Bu boleh. Oh, monggo Pak Amir Saleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya hal yang mendasar. Soalnya uji komprehensif itu baru beberapa kali saya dengar. Tapi maksudnya itu ruang lingkupnya itu sekitar apa? Itu kita jawab. Ya saya lebih mengkerucut kalau belajarnya. Terima kasih. Oke. Monggo Pak. Ya, matur nuwun Pak Amir Saleh. Jadi ruang lingkupnya tadi sudah saya sampaikan secara singkat. Saya melihat karena kita beri jatah 1 jam,
CP capaian pembelajaran dari komprehensif ini disesuaikan dengan capaian profil lulusan PPG. Bapak Ibu ini dalam profil lulusan PPG itu harus tergambar kemampuan 7 CP. CP yang pertama terkait dengan bagaimana Bapak Ibu, ini saya tampilkan kembali, Pak. Yang ini ya, buku kisi-kisinya Pak Amir. Secukupnya aja. Aja, Pak. Share ya. Saja nanti, Pak. Ini kan ada Iya, 7 bisa CP. di grup, Pak. Ya, Sudah Pak, share Pak. Share aja biar bisa dibaca berkali-kali. oh iya, nanti Siap. kami share. Makanya dari awal itu saya sampaikan kami share nggih Bapak Ibu, dan mohon ini ruang lingkupnya bisa dipelajari. Ada contoh-contoh soalnya, barangkali nanti dosen juga nanti menambahkan beberapa contoh soal, nanti bisa lebih variatif. Ini kalau ditanya, ini salah satu sajalah contoh. Jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir HOT. Nah, ada taksonomi kognitif Bloom C1 sampai C6. Urutannya apa? Kalau menurut Anderson, kalau menurut yang lain Kratwell atau dari siapa? Nah, ini contoh. Yang lainnya nanti bisa Harus dibaca. paham ya Pak ya. Secara teori itu harus paham gitu ya. Ya kalau ditanyakan, kalau enggak ditanyakan ya. Berarti enggak juga praktek tapi harus benar-benar menguasai teorinya gitu. Ya, nggih. Namanya aja kompre, Pak. Kompre itu menyeluruh. Ibarat pembelajaran holistik ya harus mengembangkan seluruh aspek kompetensi peserta didiknya. Kognitif, afektif, psikomotorik. Ya cuma ngerti tapi paham. Tingkat paham. Semangat Pak Amir Saleh. Ya, inilah. Oke. Sono saya ngomong ngeri bareng. Aku kemudian ngeri ya. Belum mengalami jadi ya masih meraba-raba. Oke. Bapak Ibu sekedar mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir pada malam hari ini yang sudah di-share di chat, nggih, Bapak Ibu nggih. Monggo. Dan alhamdulillah untuk malam hari ini kita cukupkan nggih Pak Kacur nggih? Nggih, Bu. Oke, nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Mohon Pak izin Syukron. diperkenankan bertanya satu lagi ngoten. Oh, nggih, monggo Pak Syukron. Zapiti pripun Pak Kacur? Nggih, diberikan kesempatan. Monggo, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf sekali karena mungkin tadi saya kurang bisa mengikuti secara seksama ngoten nggih. Karena mungkin sinyalnya agak terganggu ngoten. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu ketika untuk teknisnya ketika maju yang tadi sudah disepakati dinilai langsung oleh dua dosen itu posisi mahasiswa yang lain seperti apa ngoten? Apakah dalam satu Google Meeting, kemudian siswa satu maju, kemudian yang lain bisa melihat atau mengikutinya, artinya tahu juga pertanyaannya dari dosen yang disampaikan oleh dosen, ataukah pada saat mahasiswa tersebut diuji, mahasiswa yang lainnya tidak melihat dalam meet yang sama, ngoten, sehingga tidak tahu pertanyaan yang ditanyakan oleh dosen kepada mahasiswa, ngoten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan RPP 1, 2, dan 3, kalau tidak salah, tadi ada opsi nggih, dari RPP 1, 2, dan 3 yang sudah di-upload itu, yang akan diujikan, apakah ditentukan oleh mahasiswa ataukah oleh dosen, tadi kayaknya belum disampaikan. Jadi kalau bisa, mohon maaf Pak dosen, kalau bisa itu disepakati saja biar tidak menimbulkan interpretasi juga nanti ketika pada saat teknis dilaksanakannya ujian kompre ini, kalau bisa maksudnya ditentukan dosen atau ditentukan oleh mahasiswa, ngoten. Terus kemudian yang terakhir untuk teknis penulisan Arabnya, ngoten, Pak dosen dan Bu dosen, itu mahasiswa nulis Arab terus kemudian difoto atau seperti apa, ngoten, tadi yang pada saat penyampaian teknis tersebut saya kurang bisa mengikuti, ngoten. Dan terakhir, mohon maaf, terakhir itu untuk RPP yang digunakan untuk PPL itu apakah harus sama? Tadi bahasanya kan akan dikuliti, nggih. Maksudnya bagaimana ketika misalkan
pada saat RPP kemarin yang sudah diupload itu ternyata sebetulnya pada kemarin kan mungkin waktunya agak cepat ngoten nggih. Sehingga mungkin nanti ketika pada saat mau melaksanakan PPL mungkin boleh tidak dengan PPL yang RPP yang berbeda ngoten. Jadi ada 4 poin yang ingin saya tanyakan ngoten. Terima kasih Bapak Ibu dosen, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Sukron Zabidi, 4 pertanyaan yang itu teknis sekali. Sebetulnya praktek yang sudah kami laksanakan di tahun 2021 kemarin, jadi kami bagi berdasarkan pengelompokan 3 hari. Ini yang kami sampaikan dan mudah-mudahan menjadi ya contoh bagi yang lain lah. Artinya tidak semua mahasiswa dalam ujian ketika kelompok 1 yang kita berikan waktu untuk ujian, maka yang ikut adalah hanya kelompok 1. Berarti kelompok 2, 3 adalah nunggu giliran. Jadi yang kita minta yang ikut Zoom adalah yang sesuai dengan jadwal untuk ujiannya. Lalu jadwal yang diujikan bagaimana? Ini nanti saya kembalikan lagi ke dosen. Artinya dari pengelompokan itu apakah nanti memang dijadwalkan masuk Zoom satu persatu dengan urutan yang sudah disampaikan penjadwalannya. Nanti nomor 1 jam 1, nomor 2 setengah 2, nomor 3 jam 2. Itu teknis sekali, saya kembalikan ke dosen. Ya, itu boleh seperti itu atau langsung satu kelompok masuk di Zoom. Jadi pertanyaan itu langsung dibagi kepada semua mahasiswa atau urut satu persatu sambil mendengarkan, yaitu teknis. Kembali lagi ke teknis, silakan Bapak Ibu dosen yang menentukan. Intinya jangan sampai semua kelompok dalam satu waktu mengikuti. Kalau kelompok berbeda disarankan tidak mengikuti. Ya, jadi yang Zoom ya hanya ikut sesuai kelompoknya saja. Apakah nanti urut satu persatu atau langsung menyeluruh satu kelompok, itu teknis dosen. Yang kedua, untuk teknis BTG, kami sarankan ada satu instruksi yang secara umum nanti kami siapkan Bapak Ibu. Jadi untuk dosen, khusus dosen, itu adalah menilai, tapi bahannya adalah dari kami semua. Insya Allah akan ada instruksi bagaimana pilihan surat yang harus dibaca oleh misalnya yang harus dituliskan oleh mahasiswa. Jadi surat pendek nanti kami pilihkan, pilihan ada dalam instruksi. Kemudian untuk bacaan-bacaan huruf yang nanti bisa diujikan ada, nanti kami pilihkan. Kemudian untuk surat yang akan ditulis itu pun ya surat ditulis sudah ya, surat yang ditulis, surat yang dibaca. Surat yang dibaca ini nanti akan kami pilih beberapa surat yang di dalamnya ada bacaan huruf. Ya, di luar itu boleh menambahkan pilihan sendiri, dosen boleh memilih dari semua bagian ayat Al-Qur'an untuk dibaca oleh mahasiswa. Oke, yang ketiga yang menulis ya, yang menulis kan tadi sudah. Pengirimannya seperti apa? Pengirimannya bisa dikirimkan melalui WA masing-masing. Video divideokan atau divideokan hasil tulisannya atau difotokan hasil menulisnya. Kalau prosesnya mau divideokan ya monggo. Intinya ada proses instruksinya kami sediakan. Kemudian yang ketiga apa ya Pak Sukron? RPP yang itu Pak, RPP. yang menentukan serta atau RPP ya intinya dari awal kami itu memahami hidup itu pasti kadang berubah. Ya berubah, ya perubahan-perubahan pasti akan terjadi. Intinya kami itu sudah mewanti-wanti Bapak Ibu kegiatan dari awal sampai akhir itu kan intinya memfasilitasi Bapak Ibu agar tidak kerja 2 kali. Agar tidak muspro bahasanya. Yuk, tidak ada yang namanya muspro lah belajar, tapi minimal tidak mindung gawe RPP anyar mana, ganti RPP mana kayak gitu. Itu intinya
saya sampaikan bahwa kegiatan kita itu semuanya sudah terstruktur, mulai dari milih ya penugasan analisis KIKD itu diharapkan sudah melihat jurnal mengajar nanti saat PPL. Tapi prakteknya kalau mau ganti menyesuaikan dengan kepentingan pilihan materi yang disukai, materi yang dikuasai, ya itu lain lagi. Tapi harapannya adalah nanti untuk dosen pengampu PPL tetap melihat kesesuaian dengan jurnal mengajar. Jadi kami sudah menyampaikan kepada dosen-dosen untuk mengecek ya kesesuaian apakah Bapak Ibu dosen itu mengajar sesuai dengan jurnal mengajar atau tidak. Kalau jauh dari jurnal mengajar, ya ibaratnya ya berarti tidak sesuai dengan bisa dikatakan nanti praktek mengajarnya tidak dilakukan di tanggal itu seakan-akan. Karena tagihan PPL ya harus videonya upload YouTube-nya ya hanya di jadwal PPL. Jangan sampai nanti yang dilingkan adalah video yang diupload tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya atau bulan atau tagihan tugas 10 dijadikan sebagai apa istilahnya pemenuhan tagihan PPL, itu tidak boleh. Nah, penjelasannya seperti itu. Yang keempat apa nggih? RPP yang 1, 2, 3 itu nanti yang akan memilih itu dari peserta atau yang dari memilih dosen. Itu sudah saya sampaikan. Bahasa saya kalau di WA itu bebas, ngoten nggih. Jangan dibaca bebas kayak gitu. Itu jawaban spontan, bebas itu maksudnya memberikan kesempatan demokrasi. Saya bersifat demokrasi, apakah mahasiswa mau memilih, dosen mau memilih, itu saya kembalikan kepada pemilik kelas, kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Kalau kembali pada peer teaching, maka yang menentukan adalah mahasiswa. Kembali pada peer teaching, karena dalam LMS ada klik pilih, yang siapa yang memilih adalah mahasiswa. Kalau kembali kepada peer teaching, lah ini kan kompre. Apakah dosen yang mau memilih atau mahasiswa, silahkan saya kembalikan lagi di kelas. Atau mau disepakati Bapak Ibu dosen, kita musyawarah, dosen saja atau mahasiswa saja. Kita minta saran dari Pak Wadid Satu selaku penjaga marwah akademik di FTIK. Ya, baik. Terima kasih Pak Kaprodi. Jadi sebenarnya kan ini sudah lama ya disampaikan oleh Pak Kajul kalau tidak salah, bahwa RPP nanti yang akan dipilih itu kan, atau yang akan dipilih mahasiswa itu adalah RPP yang terkait dengan tema yang dikuasai oleh mahasiswa ya. Dari mulai pembuatan media pembelajaran, terus kemudian peer teaching, lalu kemudian nanti yang akan di PPL kan, itu semuanya adalah RPP yang memang betul-betul dianggap baik dan dikuasai oleh mahasiswa. Nah, kalau misalnya nanti terkait dengan ujian kompre ini, ya sebaiknya kalau saya berikan kelonggaran saja bahwa nanti yang memilih itu adalah mahasiswa Pak Kaprodi menurut saya. Jadi kalaupun misalnya nanti kalau dosen itu kan instrumen penilaiannya kan tetap ya, artinya tetap tidak akan jauh dari rubrik penilaian. Nah, saya kira samalah nanti rubrik penilaiannya untuk dosen. Nah, yang terpenting itu adalah bagaimana mahasiswa itu bisa menjawab. Nah, agar bagaimana mahasiswa itu bisa menjawab, yaitu tadi RPP-nya harus yang betul-betul dipahami, dikuasai oleh mahasiswa itu. Jadi kalau menurut saya itu biar mahasiswa saja yang menentukan, Pak, misalnya RPP 2 misalnya, atau RPP 3 atau RPP 1 ya silahkan. Jadi nanti tinggal bagaimana dosen bisa menyesuaikan lah, ya, menanyakan sesuai dengan instrumen penilaian. Menurut saya seperti itu Pak Kaprodi. Terima kasih. Matur nuwun Pak Wadek. Berarti sama ya dengan kegiatan peer teaching, artinya mahasiswa yang memilih. Ngoten nggih Pak Sukron Sabidi. Matur nuwun Pak Dosen. Nggih, sami-sami Pak Sukron Sabidi. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk acara pada malam hari ini kita cukupkan. Nanti bisa disambung melalui WA Group, bisa bertanya.
barangkali ada yang memang perlu ditanyakan. Untuk itu pada malam hari ini sebelumnya sampun nggih Pak Kacur ya? Nggih, ini Berarti saya nggih. share nggih di grup nanti, Nggih, grup dosen dan mahasiswa. Oke, nggih, matur nuwun Pak Kacur. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk closing statement dimohonkan kepada Bapak Wakil Dekan 1 untuk memberikan closing statement-nya Bapak. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kacur dan semuanya saja yang saya hormati. Saya kira tadi sudah banyak beberapa poin yang kita sepakati bersama, bahwa intinya dari kami, dari LPTK, ya, memberikan kemudahan, ya, kelonggaran mana yang memungkinkan lah, seperti misalnya tadi terkait dengan mekanisme pengujian, terus kemudian materi yang akan diujikan seperti RPP dan sebagainya. Pada prinsipnya bahwa ini semuanya agar bisa dipahami bersama. Nah, kemudian catatan yang kedua, ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kacur, bahwa memang semakin mendekati UKIN, UP, justru mental kita harus betul-betul disiapkan. Jangan semakin ke sini semakin was-was gitu. Semestinya kan semakin ke sini semakin tenang. Kenapa? Karena semua materi sudah dikuasai. Dari mulai pendalaman materi, lokakarya, review, pre-teaching sampai PPL nanti berarti kan logikanya itu kan Bapak Ibu sudah menguasai, sehingga Bapak Ibu siap ya untuk melaksanakan UKIN dan UP. Nah, yang ketiga catatan saya untuk Pak Kacur, tadi betul sekali yang disampaikan terkait dengan pedoman ujian kompre. Kalau bisa untuk yang batch 3, pedoman itu bisa diperbaharui Pak Kacur, ya. Dan saya kira mudah lah, artinya untuk nanti yang batch 3 itu biar yang terbaru gitu ya. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu, ini justru yang penting menurut saya. Bapak Ibu dosen tetap untuk sementara ikut panduan yang 2021 saja terkait dengan kompre, ya. Sekalipun sebenarnya kompre itu kan tidak mesti sama. Soalnya tidak mesti sama dengan yang ada di pedoman. Itu kan hanya contoh saja. Pak Kacur itu kan hanya memberikan contoh saja. Tim itu buat contohnya, bisa saja misalnya soalnya lain. Tetapi untuk memudahkan Bapak Ibu untuk sementara mengacu saja ke pedoman. Artinya jangan menyimpang terlalu jauh lah. Kasihan nanti mahasiswanya ini sudah lelah dan sebagainya, malah nanti ditambah dengan soal-soal yang baru. Saya kira itulah catatan saya kira dari saya. Mungkin itu saja Pak Kacur, Bu Sekjur. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, pada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, ya, atas partisipasinya, dan alhamdulillah ini partisipan konsisten ya, dari 2018 sekarang sudah berkurang 2009, tapi saya kira masih di atas 200. Saya kira itu, semoga sukses semuanya, sehat semuanya, lulus semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedoyonipun Ibu, Bapak. Terima kasih Bapak Wakil Dekan 1 yang sudah memberikan closing statement. Dan alhamdulillah pada malam hari ini acara penyamaan persepsi ujian komprehensif telah selesai. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu, kepada peserta juga yang sudah tetap stay di Zoom Meet pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 1, terima kasih kepada Bapak Kacur PBG FTKIN Pekalongan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berpanjang lebar, saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ataupun ada kata yang salah. Saya mohon maaf, mudah-mudahan acara pada malam hari ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Sukses semuanya, semuanya, lulus semuanya. Amin. Allahumma amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kajur, Bapak Ibu, pamit izin. Matur nuwun, Pak. Makasih, Pak. Matur nuwun Bu Kiai. Pak Kajur. Sehat semuanya dan semuanya. Jangan lupa daftar isi Bapak Ibu. Nggih, sampun Ibu. Sampun Ibu. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, Bu Dian. Pak Idos, matur nuwun. Izin les. Izin les. Bisa upload daftar hadir, Bun. Oke. Mas, Pak. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu, izin live. Oke, sama-sama Ibu Aini. Izin live, Ibu. Oke, Pak Aminatun. Assalamualaikum Ibu, izin. Waalaikumsalam, Ibu Turipa. Kok Mbak bisa-bisa, ya Allah Gusti. Kenapa Ibu Fitri Nuzaida? Upload kok enggak masuk-masuk Bun ya. Oh, Sudah tambahkan file kok enggak masuk-masuk. saran apa Bu? Filenya. Ini sudah saya masukkan. Mohon izin live, Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya upload. Saya sambil memperbaiki ini. Saya izin live ya, teman-teman, Bapak Ibu. Matur nuwun Pak Kaprodi. Sehat-sehat Pak Kaprodi. Sehat-sehat Pak Kauya. Ya, Mas Wildan. Sehat Pak Wildan kok Mas Wildan. Pandunganipun nggih. Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah. Enggak tahu nih Bu, masih gagal terus. Oh, nggih. Mungkin sinyalnya juga Ibu Fitri. Enggak apa-apa Bu, nanti bisa disesuaikan. Ya, Oke, saya izin live dulu nggih. Matur nuwun ngapunten kathah nggih. Nggih, matur suwun. Mbak Endang Hastuti. Sudah kabar Mbak Endang. Iki suarane ora semlebu, sampe di mute iki. ya